Halo teman-teman, sekarang kita sedang mempersiapkan ujian akhir semester kan? Saat ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman linear, saya akan mempresentasikan sebuah video. Namun, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Enike Gloria Talentu dengan NIM 195040660. Di sini ada soal cerita dengan model pemrograman linear yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mengisi kegiatan di masa pandemi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, pemerintah Kelurahan Tendiadongi mengadakan program tanam sehat di mana para ibu membentuk kelompok dan menanam tanaman cabai dan tomat di lahan milik Balai Benih Kelurahan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kelompok ibu ini ingin memupuk tanaman tersebut dengan masing-masing. Untuk tanaman cabai 6 kg urea, 1 kg ZA, min 1 kg pupuk organik, serta untuk tanaman tomat 4 kg urea, 2 kg ZA, 1 kg pupuk organik, dan 1 kg NPK. Kelompok ibu ini memerlukan 24 kg urea, 6 kg ZA, 1 kg pupuk organik, dan 2 kg NPK. Jika anggaran dana kelurahan untuk pemupukan adalah Rp500.000 untuk tanaman cabai dan Rp400.000 untuk tanaman tomat, berapa pengeluaran maksimum untuk perencanaan pemupukan tersebut? Dari soal, kita dapat membentuk pemodelan matematika seperti yang telah disajikan dalam tabel. Kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode simplex, kemudian dilanjutkan dengan mencari nilai dual menggunakan metode dualitas, serta yang terakhir kita akan melakukan analisis sensitivitas. Pertama, kita memisalkan cabai sebagai X1 dan tomat sebagai X2. Fungsi tujuannya memaksimalkan set sama dengan 500.000 X1 tambah 400.000 X2. Jika disederhanakan, menghasilkan set sama dengan 5X1 tambah 4X2. Dengan fungsi kendala 6X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 24, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, min X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 2, serta X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Bentuk kanoniknya adalah memaksimalkan set sama dengan 5X1 tambah 4X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 tambah 0 S4, atau dapat kita bawa menjadi bentuk set kurang 5X1 kurang 4X2 tambah 0 S1 tambah 0 S4 tambah 0 S3 tambah 0 S4 sama dengan 0. 6X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 24, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, min X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 2, X1, X2 lebih dari 0 dengan X1, X2, S1, S2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan melakukan iterasi pertama. Dalam tahap ini, apa yang akan kita lihat? Pertama, kita mengamati pada baris Z mana yang memiliki nilai paling kecil. Di sini ada 1, min 5, min 4. Jadi kita amati mana yang paling kecil. Tentunya nilai dari min 5. Min 5 ada di kolom X1, maka kita pastikan X1 akan keluar basis. Selanjutnya kita akan mencari rasio. Rasio itu didapat dari mana? Kita akan membagi penyelesaian dengan nilai dari X1. Selanjutnya, hasil dari rasio ini kita lihat mana nilai positif yang terkecil. Dalam tabel ini kita ketahui bahwa positif yang terkecil adalah 4. 4 berada pada baris S1, maka
S1 yang akan keluar basis. Kita lanjutkan dengan perhitungan berdasarkan operasi Gauss-Jordan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langkah pertama, kita mengganti S1 pada kolom basis dengan X1. Mengapa demikian? Karena tadi S1 itu keluar basis dan X1 masuk basis. Selanjutnya, baris baru X1 sama dengan baris S1 kali 1/6. Baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 5 kali baris baru X1. Baris baru S2 sama dengan baris S2 kurang baris baru X1. Dan baris baru S3 sama dengan baris S3 tambah baris baru X1. Dari operasi Gauss-Jordan tadi kita akan mendapatkan tabel seperti yang telah disajikan. Kita melihat pada baris Z apakah semua nilainya sudah positif. Jika sudah positif, berarti sudah mencapai penyelesaian optimum. Namun, pada tabel ini kita lihat bahwa X2 masih memiliki nilai negatif, yaitu negatif 2/3. Maka, kita akan melanjutkannya pada iterasi yang kedua. Nilai yang paling kecil adalah min 2/3, maka kolom X2 akan masuk basis. Selanjutnya, kita mencari rasio dengan membagi penyelesaian dengan X2. Di sini nilai yang terkecilnya, nilai positif terkecilnya yaitu 1,5 berada pada baris S2, maka S2 akan keluar basis. Kita lanjutkan dengan operasi Gauss-Jordan, mengganti S2 pada kolom basis dengan X2. Kemudian baris baru X2 sama dengan baris S2 kali 3/4, baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 2/3 kali baris baru X2, baris baru X1 sama dengan baris X1 kurang 2/3 kali baris baru X2, baris baru S3 sama dengan baris S3 kurang 5/3 kali baris baru X2, dan baris baru S4 sama dengan baris S4 kurang baris baru X2. Tabel yang terbentuk adalah seperti yang disajikan. Di sini jika kita perhatikan, baris Z itu sudah tidak ada lagi nilai yang negatif, maka kita pastikan bahwa telah mencapai solusi optimal. Jadi kita dapat menarik kesimpulan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3/2. Dari mana kita tahu? Kita lihat pada baris X1 penyelesaiannya 3, baris X2 penyelesaiannya 3/2. Kemudian untuk variabel slack, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Mengapa? Karena tadi S1 dan S2 itu sudah keluar basis dan sudah digantikan dengan X1 serta X2. S3 sama dengan 5/2, S4 sama dengan 1/2. Kita lihat baris S3 itu penyelesaiannya 5/2 dan baris S4 penyelesaiannya 1/2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dualnya dengan menggunakan dualitas. Dari soal tadi, bentuk primalnya adalah memaksimalkan Z sama dengan 5X1 tambah 4X2 dengan kendala 6X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 24, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, min X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 2, dan X1 serta X2 lebih dari 0. Lanjut, bentuk baku primal. Bentuk baku primalnya memaksimalkan Z sama dengan 5X1 tambah 4X2 tambah 0X3. Di sini kalau kita perhatikan, kita menambahkan variabel X3. Sehingga kendalanya juga berbentuk 6X1 tambah 4X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 24, X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 6, min X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 1, X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 2, dengan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Perhatikan di sini variabel dualnya ada Y1, Y2, Y3, Y4. Mengapa ada Y1, Y2, Y3, dan Y4? Karena perhatikan bahwa kendalanya ada 4.
maka variabel dualnya juga ada 4. Jika kendalanya 3, berarti nanti variabel dualnya hanya 3. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut masalah dual. Di sini perlu diperhatikan bahwa pada masalah dual yang kita lakukan adalah mentranspose nilai dari fungsi kendala menjadi nilai dari fungsi tujuan. Kemudian kita akan mentranspose fungsi tujuan sehingga menjadi fungsi kendala, nilai dari fungsi kendala. Perhatikan. Meminimalisasi W sama dengan 24Y1 tambah 6Y2 tambah Y3 tambah 2Y4. Dari mana? Ini. 24, 6, 1, 2. Ini yang kita transpose menjadi meminimalisasi W ini. Pada fungsi kendala, perhatikan kita hanya menambahkan variabel Y4. Kemudian nilainya. Nilai penyelesaiannya 5400. Itu dari sini. Transpose dari sini. 5x1 tambah 4x2 tambah 0x3. Oke, jelas ya. Nilai dual. Nilai dual didapat dari mana? Kita hanya memperhatikan variabel slack. Nilai dari variabel slack ini. S1, S2, S3, S4. Jadi, S1 menjadi Y1, S2 menjadi Y2, S3, Y3, S4, Y4. Sehingga ini. S1, 3/4. Nilai Y1, 3/4. S2, 1/2. Nilai Y2, 1/2. S3, 0, S4, 0, Y3, 0, Y4, 0. Jadi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis sensitivitas. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi objektif. Jadi yang dimaksud dengan perubahan koefisien fungsi objektif ini nanti bagaimana jika di sini bukan lagi memaksimalkan Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 0s4. Bagaimana jika ini bukan lagi 5? Bagaimana jika kita akan mengganti 5 ini dengan bilangan yang lain? Apakah hasilnya sama? Itu yang akan kita analisis di sini. Sebenarnya dalam melakukan analisis sensitivitas ini kita sama saja prosesnya dalam kita melakukan metode simplex. Namun perhatikan ini. Untuk menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk variabel basis X1, ubahlah nilai koefisien fungsi objektif dengan C1. X1 diubah dengan C1. Jadi, jika yang kita ubah adalah X2, maka nilai yang kita ganti dengan C2. Begitu selanjutnya. Misalkan akan dibentuk range optimalitas C1, maka fungsi tujuannya Z sama dengan C1. Tadi kan sini 5X1. Namun diganti dengan C1. Tambah 4X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 tambah 0S4. Bisa dibawa dalam bentuk Z kurang C1 kurang 4X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 tambah 0S4 sama dengan 0. Perhatikan yang tadi saya bilang bahwa prosedurnya itu sama saja. Di sini yang berubah hanya ini. Perhatikan ini. C1. Yang tadinya 5 menjadi C1. Prosedurnya sama. Ingat, prosedurnya sama. Perhitungan berdasarkan operasi Gauss-Jordan. Ya, sama saja, yang berubah hanya pada poin ketiga. Baris baru Z sama dengan baris Z kurang C1 kali baris baru X1. Sehingga nanti didapatkan tabel seperti ini. Lanjut pada iterasi 2. Namun perhatikan ini. Baris Z ini berubah. Nilai X2-nya menjadi min 14/3 C1 dan nilai E1-nya menjadi min 1/6 C1. Dan
penyelesaiannya menjadi min 4C1. Lanjut, operasi Gauss-Jordan lagi yang berubah hanya baris Z ini. Baris Z sama dengan baris Z kurang 14/3C1 kali baris baru X2. Nanti tabel optimalnya seperti ini. Ini yang berubahnya min 5/12C1, 21/6C1, dan penyelesaiannya 3C1. Perhatikan di sini. Karena soal pola maksimum, maka disyaratkan semua nilai pada baris ke-0 tidak negatif. Perhatikan, karena soal pola maksimum, maka disyaratkan semua nilai pada baris ke-0 tidak negatif. Sehingga min 5/12C1 lebih dari sama dengan 0, C1-nya lebih dari sama dengan 5/12, dan ini 21/6C1 lebih dari sama dengan 0, 21/6 kurang dari sama dengan C1. Maka nilai dari C1 ini hanya akan mencapai penyelesaian optimalnya pada selang C1 lebih dari sama dengan 21/6 dan C1 kurang dari sama dengan 5/12. Jadi, di luar dari range ini, penyelesaiannya tidak akan mencapai penyelesaian optimal. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis sensitivitas jika terjadi perubahan nilai RHS. RHS itu right hand side. Jadi, tentukan range visibilitas untuk B1, tambahkan, ini perhatikan, tambahkan satu kolom delta B1 dalam tabel simplex, kemudian jalankan algoritma simplex sampai memperoleh solusi optimal. Berarti prosedurnya sama, hanya kita menambahkan satu kolom yaitu delta B1. Perhatikan, pada iterasi pertama, ini tabelnya sama, hanya ada penambahan tabel delta B1 dengan nilai 0, 1, 0, 0, 0. Kenapa seperti ini? Jika yang kita tambahkan atau yang kita cari adalah B1, maka di sini jika yang kita cari B2, maka di sini berubah menjadi delta B2 dan nilainya 0, 0, 1, 0, 0. Ya, seperti itu. Prosedurnya sama seperti menjalankan metode simplex, kemudian lanjut pada perhitungan berdasarkan Gauss-Jordan juga sama saja. Di sini yang kita perhatikan hanya ini, tabel delta B1-nya. Karena pada dasarnya algoritma simplexnya itu sama ya. Di sini juga sama, nanti tabel optimal yang kita dapatkan adalah seperti ini. Perhatikan tabel yang disajikan ini. Kemudian, supaya solusi optimal mempunyai variabel basis sama yaitu X1, X2, S3, dan S4, maka disyaratkan sebagai berikut. Ini 3 kurang 1/4 delta B1 lebih dari 0. Ini pasti bertanya-tanya kalian, dari mana didapat ini 3 kurang 1/4. Itu dari ini 3 kurang 1/4. Nanti ini 3/2 kurang negatif 1/8 delta B1. 5/2 kurang 3/8 delta B1. 1/2 kurang 1/8 delta B1. Ini yang disajikan di sini. Ya, sehingga menghasilkan 12 lebih dari sama dengan delta B1. Delta B1 lebih dari sama dengan min 12. 6,6 lebih dari sama dengan delta B1 dan 4 lebih dari sama dengan delta B1, sehingga nanti diperoleh bahwa irisan dari semua ini adalah dalam range delta B1 lebih dari sama dengan min 12 dan kurang dari sama dengan 4, sehingga nanti diperoleh untuk yang terakhirnya nilai dari B1 itu lebih dari sama dengan 12 dan kurang dari sama dengan 28.
Jadi teman-teman, demikianlah video presentasi mengenai penyelesaian soal pemrograman linear yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode simplex, dualitas, dan analisis sensitivitas. Saya ucapkan banyak terima kasih.